Oke, kali ini saya akan membahas tentang soal titik berat dua dimensi. Nah, berikut adalah rumus dari benda homogen dua dimensi. Ya, di mana A ini dia luas daerah ya. Kemudian X ini X0 ini titik tengah aksis bidang ketiga. Nah, X ini titik tengah aksis bidang ke-1. Nah, ini 1, 2, 3 ini tergantung nanti bidangnya ada berapa ya. Kita nanti beri nama bidang-bidang itu. Kemudian untuk yang Y juga sama rumusnya. Nah, ini yang membedakan rumus yang ini, yang atas dengan yang bawah adalah penggunaan X dan penggunaan Y. Kalau kita mencari titik X atau titik absis, berarti pakainya A1 dikali X1. Kemudian kalau misalkan kita carinya titik ordinat, berarti pakainya A1 kali Y1 dan bla bla bla. Nah, ini kalau misalkan nanti bendanya persegi atau persegi panjang, tinggal cari tengah-tengahnya, kita bagi dua aja gitu. Tapi kalau misalkan bendanya ini seperti yang ada pada gambar, ini ada segitiga, ada jajar genjang, ada juring, ada setengah lingkaran. Nah, untuk mencari titik beratnya ini, kita pakai rumus ya, Y-nya untuk mencari titik berat di sumbu koordinatnya ini. Nah, berarti kalau segitiga Y0 sama dengan 1/3 T. Kalau jajar genjang setengah T. Kalau juring ini seperti ini 2/3 R. Lalu kalau setengah lingkaran 4R/3 V. Oh, jadi titik berat ini gimana sih ya? Kalau misalkan lebih benda-benda yang bisa kita cari dengan cepat, itu seperti kayak karton kotak gitulah ya. Kita dirikan pada cari titik seimbangnya gitu. Dia akan bisa berdiri gitu kan. Nah, jika kita tempelkan dia pada pulpen gitu, kita tancepin pulpen di tengah-tengahnya, dia akan berdiri seimbang gitu. Itu simpelnya kalau misalkan bendanya persegi gitu. Nah, gimana kalau misalkan benda-bendanya ini seperti ini? Nah, lanjut ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya ini ada dua bidang. Yang pertama bidang segitiga, yang kedua bidang eh, persegi panjang. Nah, seperti yang tadi ya, kita gunakan kita cari luasnya dulu pertama atau cari A-nya. Nah, cari A-nya dulu. Berarti ini kita kasih nama A1 atau benda 1, luas benda 1 ini A2. Ya, luas benda 1, A1 kita lihat kan dia segitiga ya. Berarti pakai rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga itu di setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah dikali alasnya berapa? Oh, alasnya di sini 0. Kemudian dia sampai ke 10 ya, berarti alasnya ini 10. Kemudian tingginya ini dia dari 4 sampai ke 10, berarti tingginya 6 ya. Berarti tingginya 6. Berarti setengah kali 10 kali 6, hasilnya 30. Nah, untuk benda 1 luasnya 30. Kemudian untuk benda 2 atau A2, ini panjangnya itu 2 ke 8. Berarti 8 kurang 2, 6 ya. Panjang kali lebar rumusnya. Panjangnya itu 6 dan lebarnya itu 4 ya, dari 0 ke 4. 4. Nah, sehingga luas dari benda kedua ini adalah 24. Nah, setelah ini kita mencari titik ya X1-nya, terus Y1-nya gitu ya. Ya A1-nya berarti ini X1 berarti pada benda 1 ini, terus X2 berarti pada benda 2 ini. Gitu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Di sini saya sudah pisahkan ya. Saya beri warna kuning untuk benda 1 dan warna hijau pada benda 2 ya. Nah, untuk mencari titik X1 ini kan berarti
pada benda 1, kita cari tengah-tengah dari X1. Nah, kebetulan si X ini dia panjangnya dari sini sampai sini, 10 berarti ya. Nah, tengah-tengah dari 10 itu berapa? Tengah-tengah dari 10 itu 5 kan? Oh, berarti nilai X-nya itu 5. X1 ya. Kemudian Y-nya berapa? Nah, Y-nya ini Y1 ini kan karena dia bentuknya segitiga, maka dia menggunakan rumus. Menggunakan rumus untuk mencari Y-nya yaitu 1/3 T. Ya, tadi ya yang di awal 1/3 tinggi. Nah, tingginya kan 6 ya. Ini tuh 6. Nah, tingginya 6 dari 10 ya, dari 4 ke 10 itu kan 6. Berarti 1/3 dikali 6. Hasilnya adalah 2. Oke, 2. Nah, kita keep dulu ya sampai sini. Kemudian kita cari pada benda 2-nya. Benda 2-nya, ini titik X-nya berarti X2-nya itu berapa? Di sini bendanya dimulai dari 2 ya, 2 ke 8. 2 ke 8 itu kan 6 ya. 6 dibagi 2, kita cari tengah-tengahnya adalah 3. Nah, 3 ya, di sini X-nya. Oh, titik X-nya ini 3 di tengah-tengahnya di sini. Tapi karena dia meletakkannya itu di tengah-tengah sini ya, nah, maka kita ukurnya ini dari titik 0. Sehingga 3 ditambah 2 itu adalah 5. Berarti titik X2 adalah 5. Kemudian kalau titik Y-nya, Y2, nah Y2-nya ini kan dia 4. Nah, ini dia nggak ada masalah ya. Nah, dia berarti tengah-tengahnya adalah 4 dibagi 2. Ya, 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Nah, sedangkan ini kan berarti 5,2 ya, benar ya? Jadi 5,2. Nah, kenapa yang ini jadi 5,6? Nah, ini karena mengukurnya tidak dari bendanya yang A1, melainkan benda yang ada di bawahnya itu dihitung titik beratnya. Nah, sehingga titik berat yang di bawahnya, di bangunan 2 dimensi bawahnya ini kan 4 ya. 4. Sedangkan tadi kita sudah menghitung ini 2 ya. Y1-nya 2. Nah, sehingga di sini 2 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 6. Nah, maka didapatlah pada benda 1 atau ini benda 1 kasih nama A1 boleh. Nah, ini nilai X1 dan Y1-nya itu adalah 5,6 ya. 5,6. Sedangkan pada benda 2 A2 itu 5,2. Jadi ini X1-nya 5 dan X2-nya 5, Y2-nya adalah 2. Nah, setelah ini baru kita mencari titik beratnya, rumusnya ya. Lanjut ya. Seperti yang tadi kita sudah ketahui menggunakan rumus Y. Karena tadi X-nya masing-masing sudah 5 ya. Absisnya itu sudah 5. Sama-sama 5. Jadi tidak perlu dicari lagi. Nah, yang kita samakan itu yang Y-nya sekarang. Yang Y0-nya. Nah, Y0 kan itu rumusnya A1 dikali Y1 dong. Kemudian ditambah A2 dikali Y2 per A1 ditambah A2. Ya, tadi masih kita ingat A1 itu luasnya adalah 30, kemudian Y1 itu 6. Nah, ditambah A2-nya itu luasnya 24, kemudian Y2-nya itu adalah 2 per 30 ditambah 24. Oke, 30 dikali 6 itu 180.
ditambah 24 dikali 2, 48. Per 30 ditambah 24, 54. Nah, dijumlah berarti 228 dibagi 54. Dapatlah hasil 4,2. 4,2. Jadi, pada bidang yang di soal tersebut, nilai X dan nilai Y-nya adalah 5,4,2. Semoga bisa dimengerti. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.